Mengenai masalah mukena potongan, ini memang terjadi banyak di mana-mana. Saya akan membahas auratnya seorang perempuan ketika dalam kondisi sholat, nanti kita paskan dengan mukena potongan. Karena memang mukena potongan ini di mana-mana banyak problemnya. Problemnya terlalu banyak. Dan kalau saya menganjurkan, lebih baik pakai mukena yang panjang daripada mukena potongan. Nah baik, auratnya seorang perempuan itu ketika dalam keadaan sholat, itu seluruh badannya kecuali muka dan kedua telapak tangan, zahiran wa batinan, luar maupun dalam, tidak wajib ditutup. Sedangkan muka, wajah, ini yang tidak wajib ditutup itu adalah sama ketika seseorang membasuh mukanya pada saat berwudu. Jadi kalau dia saat berwudu, mana yang wajib dibasuh, lah itu yang wajib dibuka, boleh untuk dibuka, yaitu dari ini. Kalau dari atas berarti dari tumbuhnya rambut yang atas sampai ujungnya tulang rahang yang bawah, dari sini. Jadi dari atas ini sampai ujungnya tulang rahang yang bawah. Artinya sampai sini saja. Saya akan berbicara mengenai mayoritas madhab Syafi'i loh ya. Saya ini konsepnya konsep mayoritas madhab Syafi'i. Artinya kalau seperti itu, banyak kesalahan kita lihat di mana-mana, yaitu ketika, mohon maaf, bawahnya leher ini terlihat, maka sholatnya tidak sah. Karena ini wajib ditutup. Sementara muka itu dari ujung rambut sampai tulang rahang yang bawah, yang sini. Kalau sampai sini kelihatan, maka hukumnya sholatnya nggak sah. Ini hati-hati santri putri. Kalau dari pinggir ya dari telinga sampai telinga. Nah, ini wajib ditutup, wajib ditutup setelahnya ini. Tapi kalau muka yang tadi itu boleh untuk dibuka. Kemudian kalau tangan ini dari yang luar maupun yang dalam tidak usah ditutup, tidak apa-apa. Artinya boleh dibuka. Yang nggak boleh terbuka itu pergelangan. Ini kalau sampai kebuka pergelangan ini hukum sholatnya juga batal. Hati-hati sekali ini, karena kalau kita melihat banyak sekali orang-orang yang memakai mukenanya banyak yang salah. Ini perlu hati-hati sekali. Nah, kemudian kebanyakan kesalahan-kesalahan itu adalah terjadi ketika seseorang tidak memperhatikan pakai mukenanya, terutama mukena potongan. Mukena yang lurus saja kadang-kadang kita lihat banyak sekali kesalahan-kesalahannya menurut mayoritas madhab Syafi'i. Nah, perempuan itu atau laki-laki itu boleh terlihat auratnya kalau dari bawah. Saya ulangi lagi ya, kalau dari bawah. Kalau laki-laki berarti dari bawahnya lutut, ya gitu. Terus kalau perempuan harus dari bawahnya kaki. Jadi seumpama ada orang sholat di atas, kemudian terlihat dari bawahnya kaki, maka hukum sholatnya tidak batal, sah. Tapi kalau terlihatnya dari tengah, seumpama ada laki-laki, mohon maaf, kancingan bajunya itu lepas, kemudian terlihat auratnya, maka batal, walaupun terlihat dari bawah. Atau perempuan terlihat dari tengahnya mukena potongan itu. Jadi begini, ketika dia sholat, mukena kan terpotong nih kan ya, kemudian dia angkat tangan, seret. Ketika dia angkat tangan terlihat dari potongannya itu, tangannya di sini terlihat, terus dagunya terlihat, apalagi mohon maaf sekali hanya pakai kemben saja kalau dia sholat, terus dia angkat tangan ketika pakai mukena potongan, maka akan terlihat sininya. Lah ini bisa berbahaya, bisa membatalkan sholat. Ini beberapa catatan-catatan kecil ketika saya menyampaikan di beberapa pondok pesantren mengenai masalah pemakaian mukena ini. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah
Ini kalau bisa orang itu kalau sholat mukanya ini dia pakai iket, bahasanya pakai kalau orang sini namanya iket, jadi pakai kerudung lagi agar dia lebih bebas gerakan-gerakan sholatnya. Karena kalau nggak pakai iket sininya, kadang-kadang kalau dia gerak apalagi keinjak yang belakang ini naik ke atas, rambutnya kelihatan batal, padahal rambut ini wajib ditutup. Kemudian yang sering sekali saya lihat adalah ini yang disampaikan oleh santri-santri, ketika dia sholat itu rambut mohon maaf tembus ke mukenanya, ini juga batal. Apalagi biasanya sekarang itu banyak sekali mukena-mukena yang di samping sini itu banyak ininya, banyak bordirannya. Lah banyak bordirannya itu kan ada lubang-lubangnya. Ketika dia pakai mukena, kalau nggak pakai kudung lagi, kalau nggak pakai ikat lagi, biasanya rambutnya keluar, nancep keluar. Lah itu juga bisa menyebabkan batalnya sholat. Ini perlu sekali untuk diperhatikan. Kemudian tangan kan luar dalam ini yang boleh dibuka kan, kalau sini kan nggak boleh nih, ini nggak boleh. Lah biasanya mohon maaf ini kadang-kadang pakai ada cincinnya, ini cincinnya apa mukena itu pakai cincinnya mukena. Kalau nggak dipakai ketika dia diangkat, mukena itu akan ngelambreh ke bawah sehingga kelihatan ininya. Ini pengalamannya seperti itu, hati-hati, maka bisa menyebabkan tidak sahnya sholat lagi. Dagu ini yang paling banyak, saya melihat banyak sekali di mana-mana dagu ini banyak yang terlihat. Ini mayoritas mazhab Syafi'i, kalau dagu terlihat hukumnya adalah batal. Dan yang paling banyak lagi, yang paling saya perhatikan banyak lagi adalah ketika dia sholat, ini memang sulit sekali ya kalau pakai mukena potongan. Jadi ketika dia sholat, ini mukena, ini biasanya kalau waktu dia mau sujud, ini mukena itu ngelambreh ke depannya, sehingga dia mensujudi mukenanya. Tidak boleh mensujudi mukenanya, karena syaratnya sujud itu adalah di tempat, kalau dia itu bergerak, tempat itu nggak ikut bergerak. Contoh, mukena itu kalau kita pakai, kalau sampean jalan kan ikut jalan. Beda dengan sajadah, kalau sajadah sampean sujudi, sampean jalan, sajadahnya nggak ikut jalan, kayak gitu. Nah ini berarti orang yang pakai mukena, yang potongan itu rawan sekali. Jadi kalau dia bergerak, bersujud, kemudian mengena kepada mukenanya juga tidak sah. Atau khawatirnya adalah dia menambah gerakan yang banyak lebih dari 3 kali, jadi dia mau sujud tangannya masih mentepak mukenanya itu, sehingga gerakannya banyak sekali. Nah ini juga bisa menyebabkan batalnya sholat. Oleh karena itu banyak sekali teman-teman terutama di kalangan Nahdlatul Ulama ini anjurannya, bahkan di pondok pesantren, terutama pondok pesantren kita ini kan wajib memakai mukena yang terusan, tidak pakai mukena yang potongan. Jadi itu mungkin sekilas tentang mukena biar kalian tuh paham, jadi biar ini tidak jadi permasalahan di masyarakat, dan mungkin nanti yang lihat video ini juga nanti akan tahu bagaimana mukena itu. Dan saran saya dan juga saran pondok pesantren ini, kalau bisa pakai mukena yang terusan, tidak pakai mukena potongan, karena untuk mengesahkan pakai mukena potongan ini harus sangat berhati-hati orang yang sholat. Apa bisa sah sholatnya pakai mukena potongan? Bisa, tapi kan sulit sekali. Nah itu makanya kita pakainya di sini diterapkan pakai mukena yang wajib, yang lurus.